Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pengendara sepeda motor di Samarinda nyaris terseret luapan banjir. Polres Tarakan membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang yang akan dipekerjakan di Malaysia. Lomba dayung perahu panjang di Teluk Bayur Berau berlangsung meriah. Sebanyak 13 orang yang ditampung di Mako Polres Tarakan ini merupakan korban dugaan tindak pidana perdagangan orang. Mereka dijanjikan akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Dari 13 orang tersebut, 7 orang diamankan di Pelabuhan Tengkayu 1, sedangkan 6 diantaranya diamankan di salah satu penginapan di Tarakan. Kapolres Tarakan menegaskan, para calon pekerja ini terpaksa diamankan karena tidak memiliki dokumen resmi. Para TKI ilegal ini akan diberangkatkan melalui jalur tikus. Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dalam rangka untuk menjadi buruh kelapa sawit. Nah, setelah didatengin 7 orang, mendapatkan informasi bahwa ada 6 orang lagi yang mereka juga akan berangkat ke Malaysia melalui jalur tikus. Nah, jadi total untuk korban imigran gelap yang akan bekerja di Malaysia sebagai buruh kelapa sawit kurang lebih sekitar 13 orang. Nah, dari 13 orang ini yang paling tua dan umur sekitar 43 dan rata-rata umurnya 20. Nah, di situ juga mereka juga ada membawa beberapa orang anak. Selain belasan pekerja ilegal asal Bulukumba, polisi juga menangkap pria berinisial Z yang diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Saat ini, ke-13 pekerja ilegal tersebut ditampung di rumah panti duafa milik Basnas Tarakan guna menanti pemulangan ke daerah asal. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Rasa hormat saya, segala puja-puji untuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Balikpapan saat ini telah menerima 11 laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Adapun pelanggaran yang masuk diantaranya pelanggaran administrasi, pidana hingga netralitas ASN. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Wasanti menyatakan, dari 11 laporan itu beberapa diantaranya sudah terselesaikan dan beberapa lainnya masih dalam proses perkara. Untuk saat ini, perkara yang ditangani adalah 2 laporan terkait keterlibatan ASN dalam kampanye. Perkara tersebut kini telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sendiri sudah ada ditemukan? Sudah ada 2 laporan masuk. Sampai mana prosesnya? Nah, kalau ASN ini kan kami tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi, jadi ada laporan, kami menerima, selebihnya kami teruskan ke BKN, karena itu masuk pelanggaran pidana lainnya. Dan pelanggaran undang-undang lainnya. Itu terkait apa pelanggaran? Yang mana? ASN. Ya, tidak netral pastinya. Ada berapa kasus Ibu yang ditangani Bawaslu, Bu? Yang masuk itu sudah, kalau laporan itu kan, informasi awal itu ada 2. Prosesnya sejauh ini sampai mana, Bu? On proses, tapi ada yang sudah kami selesaikan.
pelanggaran pilkada bisa ditangani dengan segera. Masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan setiap pelanggaran di lingkungannya. Amir Hamzah dan Rian dari Balikpapan. Gudang logistik disasar Akmal Malik, penjabat Gubernur Kabupaten Sidak Senin siang. Ini dilakukan setiap daerah jelang pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 November 2020. Dari Sidak Malik secara tegas menyatakan KPU Balikpapan Pilkada serentak. Setelahnya ia akan sejumlah KPU lain yang tersebar di beberapa dilakukan untuk melihat dari dekat jelang pelaksanaan pemungutan suara. Mengapakan tadi oke ya. Ini provinsi saya sengaja kita akan keliling karena lokasi kita jauh-jauh sekali. Kita sengaja sekarang nyewa pesawat atau heli ya. Nanti saya gantian ngajak teman media untuk melihat bagaimana kita memonitor logistik itu. Kita tidak bisa mengatakan semua oke saja sebelum kita berkunjung ke lapangan. Sekarang kita melihat di Balikpapan dan setelah real kita ketahui, baru kita tahu oh ternyata Balikpapan semua oke saja. Nah, tapi bagaimana dengan Mahulu, bagaimana dengan Kukar, kita akan berkunjung ke sana. Pemerintah provinsi berharap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.